Maya duduk di dekat jendela kereta, menatap keluar dengan perasaan campur aduk. Setelah bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi sebagai TKW, akhirnya ia pulang ke kampung halamannya. Ada rindu yang menggebu, tapi juga kecemasan yang sulit dijelaskan. Bagaimana keadaan Dani, suaminya? Apakah ia masih seperti dulu? Pria penyayang yang selalu ia kirimi uang untuk membangun rumah impian mereka? Kereta melambat saat memasuki stasiun kecil. Maya menarik napas dalam dan bangkit, membawa koper besarnya. Ia berharap Dani sudah menunggu dengan senyum lebar seperti yang sering ia bayangkan. Namun, saat turun dari kereta, matanya menyapu kerumunan, dan tidak menemukan sosok suaminya di sana. "Embe, Maya?" Suara akrab menyapanya. Maya menoleh. Siti, sahabat lamanya, berdiri dengan raut wajah terkejut. "Kamu pulang? Kok nggak kasih kabar dulu?" Maya tersenyum tipis. "Aku mau kasih kejutan buat Dani. Kamu tahu dia di mana?" Siti terlihat ragu sebelum menjawab. "Mungkin di rumah." Sepanjang perjalanan ke rumah, Maya berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin Dani sedang sibuk. Mungkin ada alasan mengapa ia tak bisa menjemput. Tapi begitu sampai di depan rumah, Maya tertegun. Rumah itu tampak jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Catnya baru, halaman luas, dan di garasi terparkir mobil mahal. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan tangan sedikit gemetar, Maya mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, lebih keras. Detik berikutnya, pintu terbuka. Dan bukan Dani yang berdiri di sana, melainkan seorang wanita muda dengan wajah bingung. "Kamu siapa?" Suara wanita itu tajam, penuh curiga. Dunia Maya seolah berhenti. Perasaan buruk yang sejak tadi mengusiknya kini semakin nyata. Ia pulang dengan harapan, tapi mungkin kepulangannya justru akan membawa luka. Maya menatap wanita di ambang pintu dengan bingung. Pertanyaan itu masih menggantung di udara. "Siapa aku? Bukankah ini rumahnya? Bukankah ini tempat yang ia bangun dengan keringatnya?" "Aku Maya, istri Dani," ucapnya, mencoba meredam gejolak di dadanya. Ekspresi wanita itu berubah. Ada keterkejutan yang jelas di matanya, tetapi dengan cepat ia menguasai diri. "Oh, Dani nggak pernah bilang istrinya pulang hari ini." Kata-kata itu membuat Maya semakin curiga. Ia mengeraskan suaranya. "Mana Dani? Aku mau ketemu dia." Wanita itu ragu sejenak sebelum akhirnya berbalik. "Tunggu di sini," katanya lalu masuk ke dalam rumah. Maya memanfaatkan waktu itu untuk melihat sekeliling. Interior rumah ini tampak lebih mewah dari yang ia bayangkan. Sofa mahal, perabotan elegan, semua tampak seperti hasil renovasi besar-besaran. Tetapi yang paling mengusiknya adalah foto-foto di dinding. Ada beberapa foto Dani dan wanita itu. Mereka tampak akrab, bahagia. Jantung Maya mencelos. Tangannya mengepal erat. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dani muncul dari dalam dengan wajah yang sulit dibaca. Seketika, ia membeku saat melihat Maya berdiri di ambang pintu. "Maya?" Suaranya bergetar. Entah karena terkejut atau gugup, Maya menatapnya tajam. "Aku pulang." Dani menelan ludah, lalu melirik sekilas ke arah wanita di belakangnya. Maya tidak melewatkan itu. Ia sudah melihat cukup banyak untuk tahu bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi. "Masuklah," kata Dani akhirnya. Maya melangkah masuk, tetapi bukan dengan perasaan seorang istri yang kembali ke rumahnya. Tidak. Saat ini ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Dan satu pertanyaan besar memenuhi pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi? Maya duduk di ruang tamu yang terasa asing. Tangannya mengepal di pangkuannya, mencoba mengendalikan emosinya. Dani duduk di seberangnya, gelisah. Sementara itu, wanita yang tadi membuka pintu kini berdiri di belakang Dani, seolah tak ingin pergi. "Siapa dia, Dani?" Suara Maya akhirnya pecah dalam keheningan yang menyesakkan. Dani menarik napas dalam, lalu menatap Maya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Dia Rina, teman dekatku."
Maya mengerutkan kening. Teman dekat. Matanya melirik ke foto-foto mereka di dinding, ke ekspresi mesra yang tak bisa disangkal. Hatinya berteriak marah, tapi ia menahannya. Lalu kenapa dia tinggal di rumah ini? Dani terdiam sesaat, lalu berkata, Maya, kita perlu bicara. Bagus. Aku juga punya banyak hal yang ingin kutanyakan. Maya berkata tegas. Dani melirik Rina sejenak, lalu memberi isyarat agar wanita itu meninggalkan mereka. Rina tampak enggan, tetapi akhirnya menurut dan berjalan menuju kamar. Begitu hanya tinggal berdua, Maya tak bisa lagi menahan emosinya. Aku sudah bekerja bertahun-tahun. Dani, mengirimkan setiap rupiah yang kupunya supaya kita bisa punya rumah sendiri. Tapi sekarang aku pulang, dan aku melihat rumah ini dihuni orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Dani menunduk. Aku bisa jelasin. Jelaskan. Maya menyela dengan nada tajam. Dani menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Setelah kamu pergi, aku kesepian. Maya, aku butuh seseorang di sampingku. Rina datang, dan semuanya terjadi begitu saja. Maya memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Jadi, sementara aku bekerja mati-matian di negeri orang, kamu di sini bersenang-senang dengan perempuan lain. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Suara Maya meninggi. Dani terdiam. Ia tahu tak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Maya mengusap wajahnya, menarik napas dalam. Rumah ini, aku yang bayar. Mobil itu, aku yang kirim uangnya. Semua ini hasil jerih payahku. Dan kamu malah memberikannya ke wanita lain. Dani menatap Maya dengan tatapan putus asa. Maya, kita bisa cari jalan keluar. Maya tertawa pahit. Jalan keluar? Aku baru saja menemukan jalan masuk ke rumahku sendiri. Dan kau pikir aku butuh jalan keluar? Hatinya panas. Amarahnya membara. Ia sadar, ini baru awal dari pertarungan yang lebih besar. Dani sudah merampas haknya. Tapi Maya tak akan diam saja. Ia akan mengambil kembali semuanya. Satu persatu. Maya bangkit dari sofa dengan tatapan penuh amarah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena menahan rasa sakit yang perlahan berubah menjadi tekad. Dani masih duduk di tempatnya, tak mampu berkata-kata. Aku akan mengambil kembali semuanya. Suara Maya tegas, hampir seperti ancaman. Dani terkejut. Maya, jangan seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik. Maya tertawa sinis. Bicara baik-baik? Dani, aku ini istrimu. Aku yang membangun rumah ini dengan kerja kerasku. Tapi sekarang aku pulang. Dan kau malah tinggal di dalamnya dengan perempuan lain. Dani terdiam. Ia ingin membela diri, tetapi tak ada kata yang bisa membenarkan perbuatannya. Langkah kaki terdengar dari belakang. Rina muncul kembali, berdiri di ambang pintu dengan wajah menantang. Maya, aku tahu ini rumahmu dulu. Tapi sekarang, aku yang tinggal di sini bersama Dani. Kau sudah pergi bertahun-tahun. Wajar kalau keadaan berubah. Maya menoleh dengan tatapan tajam. Keadaan berubah? Iya, benar. Tapi satu hal yang tak berubah. Rumah ini masih atas namaku. Wajah Rina menegang. Dani menatap Maya dengan gelisah. Apa maksudmu? Tanya Dani dengan suara bergetar. Maya merogoh tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ia meletakkannya di meja dengan penuh kemenangan. Aku tak bodoh, Dani. Semua ini masih atas namaku. Aku tak pernah mengalihkan kepemilikan rumah ini padamu. Dani meraih dokumen itu dengan panik. Wajahnya semakin pucat saat membaca isinya. Dan sekarang, Maya berkata sambil menatap mereka berdua, aku ingin kalian keluar dari rumah ini. Rina tertawa sinis. Kau pikir kau bisa mengusir kami begitu saja? Maya mendekat, menatap Rina tepat di matanya. Aku tidak berpikir. Aku tahu. Dani berdiri, mencoba menenangkan situasi. Maya, tolong, kita selesaikan ini dengan baik.
Maya menggeleng. Sudah terlambat. Dani, aku bukan lagi perempuan yang dulu bisa kau manfaatkan. Ia berbalik menuju pintu. Aku akan kembali besok pagi. Kalian punya waktu semalaman untuk berkemas. Dengan langkah penuh keyakinan, Maya meninggalkan rumah itu. Ia telah dipermainkan, tetapi sekarang giliran dia yang memegang kendali. Dani dan Rina mungkin mengira mereka bisa merampas segalanya darinya. Tapi mereka salah besar. Ini baru permulaan. Maya berjalan meninggalkan rumah dengan dada bergemuruh. Amarah, sakit hati, dan kepuasan bercampur menjadi satu. Ia tak menyangka Dani akan sehina ini, mengkhianatinya, hidup dengan wanita lain di rumah yang ia bangun dengan jerih payah. Tapi kini, segalanya ada di tangannya. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Namun, sesampainya di rumah Siti, sahabat yang bersedia menampungnya sementara, Maya mulai berpikir, apakah Dani akan pergi begitu saja? Apakah Rina akan menyerah? Benar saja, keesokan harinya saat Maya kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu yang tak ia duga. Dani dan Rina masih di sana, tapi bukan hanya mereka. Seorang pria berseragam polisi duduk di ruang tamu bersama mereka. Maya menyipitkan mata. Apa ini? Dani berdiri dengan wajah sok tenang. Maya, kita punya masalah. Rina menyeringai, bersandar di sofa dengan angkuh. Kau pikir bisa mengusir kami begitu saja? Kau lupa, Dani suamimu, dan selama bertahun-tahun dia yang tinggal di rumah ini. Artinya, kami juga punya hak. Maya menahan amarahnya. Hak? Rumah ini atas namaku. Polisi itu berdeham. Maaf, Bu Maya. Tapi ada laporan bahwa ibu mencoba mengusir penghuni rumah secara paksa. Menurut hukum, selama mereka tinggal di sini lebih dari 1 tahun dan memiliki bukti kontribusi, mereka bisa mengajukan hak tinggal sementara. Jantung Maya mencelos. Ia menatap Dani dengan kemarahan membara. Jadi ini rencanamu? Dani mengangkat bahu. Aku hanya mencari solusi. Maya mengepalkan tangan. Ia tak akan membiarkan ini terjadi. Jika Dani dan Rina berpikir mereka bisa bertahan, mereka salah besar. Dengan suara penuh tekad, Maya berkata, baik, kalau ini yang kau pilih, aku akan melawan. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Maya keluar dari rumah itu dengan dada bergemuruh. Ia tak percaya Dani dan Rina menggunakan hukum untuk melawannya, seolah merekalah yang menjadi korban. Tapi Maya tidak akan tinggal diam. Setibanya di rumah Siti, sahabatnya itu langsung menyadari ekspresi Maya yang penuh kemarahan. Ada apa? Mereka masih belum pergi. Maya menghempaskan tasnya ke sofa. Mereka melaporkanku ke polisi. Menggunakan aturan hak tinggal, bilang kalau mereka sudah menetap cukup lama di rumah itu dan punya hak untuk tinggal di sana. Siti terbelalak. Astaga, mereka benar-benar keterlaluan. Maya menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku tak akan membiarkan mereka menang. Rumah itu atas namaku. Aku akan ambil kembali dengan cara yang lebih pintar. Siti mengangguk penuh semangat. Lalu apa rencanamu? Maya berpikir keras. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Jika mereka ingin bermain kotor, aku bisa lebih cerdik. Aku masih punya bukti semua uang yang kukirimkan ke Dani untuk membeli rumah dan mobil itu. Aku akan menemui pengacara. Siti tersenyum puas. Itu baru Maya yang aku kenal. Tak butuh waktu lama, Maya pergi ke kantor pengacara. Setelah mendengar ceritanya, sang pengacara mengangguk. Anda masih punya hak penuh atas rumah itu, Bu Maya. Apalagi jika semua bukti transfer dan surat kepemilikan masih ada di tangan Anda. Maya mengangguk mantap. Jadi aku bisa mengusir mereka secara sah. Pengacara itu tersenyum. Bukan hanya itu. Jika mereka terbukti menyalahgunakan properti Anda tanpa izin, mereka bisa dikenai tuntutan. Mata Maya berbinar. Inilah yang ia butuhkan, senjata hukum untuk melawan Dani dan Rina. Dengan penuh keyakinan, Maya berbisik pada dirinya sendiri. Kalian pikir bisa bertahan?
Kita lihat siapa yang akan menang. Maya melangkah keluar dari kantor pengacara dengan kepala tegak. Ia kini punya rencana, dan kali ini, Dani serta Rina tidak akan bisa menghindar. Setibanya di rumah Siti, ia langsung menghubungi seorang notaris untuk mengesahkan semua dokumen kepemilikan rumah dan mobil. Siti yang duduk di sebelahnya menatapnya kagum. "Kau benar-benar serius, ya?" tanya Siti. Maya menoleh dan tersenyum penuh arti. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan menempuh jalur hukum." Keesokan harinya, Maya kembali ke rumahnya. Kali ini dengan seorang pengacara dan aparat keamanan dari kantor pengadilan. Saat Dani membuka pintu, wajahnya langsung pucat. "Apa-apaan ini, Maya?" tanyanya. Panik. Pengacara Maya melangkah maju, menunjukkan dokumen. "Pak Dani, berdasarkan bukti kepemilikan yang sah dan laporan penggunaan properti tanpa izin, kami meminta Anda dan Ibu Rina untuk segera meninggalkan rumah ini dalam waktu 24 jam. Rina yang baru keluar dari kamar langsung naik pitam. "Kau pikir bisa mengusir kami begitu saja?" Maya menyilangkan tangan di dada. "Bukan aku. Hukum yang melakukannya." Dani menatap Maya dengan wajah bingung, lalu menoleh ke pengacara. "Tidak, kami masih punya hak tinggal di sini." Pengacara itu menggeleng. "Hak tinggal Anda bisa dipertimbangkan jika properti ini dibeli secara bersama-sama. Namun, berdasarkan dokumen hukum, rumah ini sepenuhnya milik Bu Maya. Jika Anda tetap menolak keluar, kasus ini bisa berlanjut ke jalur pidana." Dani mengepalkan tangan, sementara Rina terlihat panik. Maya mendekat dan berkata dengan suara penuh kemenangan, "Kalian punya waktu 24 jam. Setelah itu, aku pastikan kalian tidak bisa tinggal di sini lagi." Maya telah melancarkan serangan baliknya. Kini ia hanya tinggal menunggu hasilnya. Dani berjalan mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya kusut. Rina duduk di sofa dengan ekspresi panik, menggigit kuku. Keduanya tak menyangka Maya akan bergerak secepat ini. "Apa yang harus kita lakukan, Dani?" Suara Rina terdengar tegang. "Kalau kita diusir, kita tak punya tempat tinggal." Dani mengacak rambutnya frustasi. "Aku butuh waktu. Kita harus cari cara supaya tidak diusir." Rina berdiri, menatap Dani tajam. "Cari cara? Bagaimana caranya? Kau pikir hukum bisa kita akali semudah itu?" Dani terdiam. Ia tahu, kali ini Maya benar-benar serius. Jika mereka tetap bertahan, bukan hanya kehilangan rumah yang akan mereka alami, tetapi juga kemungkinan menghadapi tuntutan hukum. Sementara itu, Maya duduk di rumah Siti, menunggu kabar dari pengacaranya. Hatanya berdebar, tetapi ia yakin kali ini Dani tak akan bisa lolos. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Pengacaranya menghubungi. "Mbak Maya." Mereka belum memberikan respon resmi, tapi mereka terlihat panik. "Jika dalam 24 jam mereka tidak pergi, kita bisa lanjut ke tahap pengusiran dengan bantuan kepolisian." Maya tersenyum puas. "Baik, saya tunggu kabarnya." Di rumah, Dani akhirnya menarik napas panjang. "Aku akan bicara dengan Maya. Mungkin aku bisa membujuknya." Rina mencibir. "Membujuk? Kau pikir dia masih bodoh seperti dulu?" Dani tak peduli. Ia meraih jaketnya dan pergi. Ia harus mencoba sesuatu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Maya tak terkejut saat melihat Dani berdiri di depan rumah Siti. Dengan wajah penuh kepanikan, Dani berkata, "Maya, kita perlu bicara. Kumohon, beri aku satu kesempatan." Maya menatap Dani dengan tajam. Hatinya masih penuh amarah, tapi ia tak ingin gegabah. Dengan tangan terlipat di dada, ia berkata dingin, "Bicara apa lagi? Bukankah semuanya sudah jelas?" Dani menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Maya, aku tahu aku salah. Aku mengkhianatimu, dan aku tak bisa mengubah itu. Tapi tolong, beri aku waktu lebih lama untuk pergi. Aku butuh waktu untuk mencari tempat tinggal baru." Maya mencibir. "Waktu? Kau sudah bertahun-tahun hidup enak di rumahku. Dani, kenapa sekarang baru panik?"
Dani terdiam. Ia tahu Maya benar. Tapi kali ini, ia benar-benar tersudut. Aku tidak bisa pergi begitu saja, Maya. Lanjutnya dengan suara memelas. Aku tidak punya uang cukup sekarang. Kalau kau mau, aku bisa membayar rumah ini sedikit demi sedikit. Maya mendekat, menatapnya tajam. Membayar? Kau ingin membeli rumah yang aku bangun dengan kerja kerasku? Dengan uang dariku? Dani tertunduk. Ia tahu Maya tidak akan termakan bujuk rayunya lagi. Tiba-tiba, Rina muncul dari sudut jalan, berjalan cepat mendekati mereka dengan wajah penuh emosi. Maya, jangan keterlaluan. Kau sudah meninggalkan Dani bertahun-tahun, dan sekarang kau seenaknya ingin mengambil semuanya. Maya menahan tawa sinis. Lucu sekali kau bicara seperti itu. Aku pergi untuk bekerja, mencari nafkah untuk suamiku. Tapi apa yang dia lakukan? Mengkhianatiku dengan perempuan seperti kamu. Rina terdiam, tapi matanya masih menyala penuh kemarahan. Kau pikir dengan uangmu bisa seenaknya memperlakukan orang lain? Maya tersenyum dingin. Bukan soal uang. Ini soal keadilan. Dani akhirnya menghela napas. Jadi ini keputusanmu? Kau benar-benar tidak memberi kesempatan. Maya menatapnya tanpa ragu. Keputusanku sudah bulat. Dani, kau punya waktu sampai besok pagi. Jika tidak, aku akan pastikan polisi yang mengeluarkan kalian. Dani mengepalkan tangan, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik pergi. Rina mengikutinya dengan wajah kesal. Maya menarik napas panjang. Ini adalah babak akhir. Dani dan Rina boleh mencoba bertahan, tapi kali ini, ia yang akan menang. Pagi itu, Maya berdiri di depan rumahnya bersama pengacaranya. Waktu 24 jam sudah habis, tetapi Dani dan Rina belum juga pergi. Siti yang ikut menemani berbisik, menurutmu mereka akan menyerah? Maya mendengus. Tidak semudah itu. Aku yakin mereka masih berusaha mencari celah. Benar saja. Saat Maya mengetuk pintu, Dani membukanya dengan ekspresi santai. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, seolah tak terjadi apa-apa. Maaf, Maya. Aku dan Rina memutuskan untuk tetap tinggal. Maya menahan amarahnya. Apa? Waktumu sudah habis. Dani, kau tidak bisa seenaknya mengabaikan perintah hukum. Dani tersenyum sinis. Aku sudah bicara dengan seorang kenalan di kepolisian. Katanya, kalau aku mau, aku bisa mengajukan gugatan balik untuk mempertahankan hak tinggal di rumah ini. Pengacara Maya melangkah maju. Pak Dani, Anda bisa mencoba, tapi dengan bukti yang kami miliki, Anda hanya akan membuang waktu. Jika Anda tetap bersikeras, kami akan mengajukan surat pengosongan paksa ke pengadilan. Rina muncul dari belakang Dani, menyeringai. Kau benar-benar tega ya, Maya? Mengusir suami sendiri. Maya menatapnya tajam. Suami. Dani bukan suamiku lagi sejak dia memilih hidup denganmu. Dani terdiam, tapi masih berusaha bertahan. Aku tak peduli. Aku tak akan pergi. Kalau kau memang berani, keluarkan aku dengan paksa. Maya mengepalkan tangan. Baik, kalau itu maumu, aku akan menempuh jalur terakhir. Ia menoleh pada pengacaranya. Siapkan semua dokumen. Kita akan ajukan pengosongan paksa secepatnya. Dani tersentak. Ia tidak menyangka Maya akan sekeras ini. Tapi apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensinya? Maya tak membuang waktu. Begitu Dani menolak pergi, ia langsung menghubungi pengacaranya untuk mempercepat proses pengosongan paksa. Kali ini, ia tak akan memberi celah sedikit pun. Di rumah, Dani dan Rina mulai merasa tertekan. Mereka duduk di ruang tamu, saling berpandangan dengan wajah cemas. Bagaimana ini, Dani? Kalau sampai polisi turun tangan, kita benar-benar habis, ujar Rina panik. Dani menghela napas, mencoba berpikir jernih. Aku masih punya beberapa kenalan di kantor hukum. Mungkin kita bisa menunda prosesnya. Namun, siang harinya, seorang petugas pengadilan datang membawa surat perintah pengosongan.
Dani membaca surat itu dengan tangan gemetar. Kalian diberi waktu 48 jam sebelum pengosongan paksa dilakukan. Jika tetap bertahan, aparat kepolisian akan turun tangan, ucap petugas itu tegas. Rina semakin panik. Dani, kita harus pergi. Aku tidak mau berurusan dengan polisi. Namun Dani masih keras kepala. Tidak, aku akan mencari cara lain. Aku tidak akan membiarkan Maya menang begitu saja. Sementara itu, Maya memantau semuanya dari rumah Siti. Saat mendengar kabar bahwa surat perintah sudah diterima Dani, ia tersenyum puas. Akhirnya semua ini hampir selesai, gumamnya. Namun, ia tahu Dani bukan tipe yang menyerah begitu saja. Pertanyaannya sekarang, apa langkah licik yang akan dilakukan Dani selanjutnya? Dani duduk termenung di ruang tamu. Surat perintah pengosongan masih tergenggam di tangannya. Rina mondar-mandir dengan gelisah. Dani, sudahlah. Kita harus pergi sebelum semuanya semakin buruk. Seru Rina dengan nada penuh ketakutan. Dani mendengus. Aku tidak akan membiarkan Maya menang begitu saja. Dia pikir dia bisa mengambil semuanya dariku begitu saja. Rina melotot. Tapi kalau kita tetap di sini, polisi akan datang. Kau mau dipermalukan di depan semua orang. Dani mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tahu Rina benar, tetapi ia masih belum bisa menerima kenyataan. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Aku punya cara, katanya tiba-tiba, membuat Rina menatapnya penuh tanya. Apa maksudmu? Dani menyeringai. Aku akan menjual barang-barang di rumah ini sebelum mereka mengusir kita. Setidaknya aku bisa mendapatkan uang sebelum kehilangan segalanya. Rina terkejut. Kau mau menjual barang-barang Maya? Itu ilegal, Dani. Dani mengangkat bahu. Dia sudah mengambil rumah ini dariku. Anggap saja ini ganti rugi. Tanpa membuang waktu, Dani mulai menghubungi beberapa kenalan yang bisa membantunya menjual barang-barang di rumah itu secara diam-diam. Sementara itu, Maya mulai curiga saat seorang tetangganya memberitahu bahwa ada orang keluar masuk rumahnya membawa barang-barang. Dengan hati berdebar, Maya segera menuju rumahnya untuk memastikan apa yang terjadi. Saat ia tiba, ia melihat pintu rumahnya terbuka lebar. Beberapa pria tampak mengangkut perabotan ke dalam mobil box. Dada Maya bergemuruh penuh amarah. Dani, beraninya kau melakukan ini. Dani yang tengah mengawasi proses pemindahan barang menoleh dan tersenyum sinis. Oh, kau datang? Terlambat. Maya, aku hanya mengambil bagian yang seharusnya menjadi milikku. Maya mengepalkan tangan, menahan amarah yang hampir meledak. Kau benar-benar keterlaluan, Dani. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Dani hanya tertawa, tetapi ia tidak tahu bahwa Maya sudah bersiap melakukan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan sekadar perang harta lagi, ini perang harga diri. Maya berdiri di depan rumahnya dengan dada bergemuruh. Melihat barang-barang miliknya dikeluarkan begitu saja membuat darahnya mendidih. Berhenti sekarang juga, bentaknya. Dani, yang tengah mengawasi orang-orang mengangkut barang ke dalam mobil, hanya menyeringai. Aku hanya mengambil sedikit kompensasi. Maya, kau tak bisa menghentikanku. Maya tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia mengeluarkan ponselnya dan merekam kejadian itu. Kau benar-benar tak tahu malu, Dani. Ini rumahku, barang-barangku, dan aku punya bukti sah atas semuanya. Rina, yang berdiri di samping Dani, tampak gelisah. Dani, aku rasa kita harus berhenti. Kalau ini direkam dan dilaporkan ke polisi, kita bisa dipenjara, bisiknya cemas. Namun, Dani tetap keras kepala. Biar saja. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku tak peduli lagi. Maya tidak tinggal diam. Ia segera menghubungi polisi. Pak, saya ingin melaporkan pencurian di rumah saya. Mantan suami saya dan selingkuhannya sedang membawa pergi barang-barang saya tanpa izin. Dani tersentak mendengar Maya menelepon polisi. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa terdesak. Sial, kalau polisi datang, kita benar-benar tamat. Gumamnya panik.
Sementara itu, para tetangga mulai berkumpul, berbisik-bisik melihat keributan yang terjadi. Beberapa di antara mereka bahkan ikut merekam kejadian itu. Tak butuh waktu lama, suara sirene polisi terdengar mendekat. Dani menggertakkan giginya. Brengsek, kita harus kabur. Rina semakin panik. Dani, kita harus pergi sekarang. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri, dua polisi sudah turun dari mobil patroli. Salah satu dari mereka berjalan mendekati Maya. Apa yang terjadi di sini, Bu? Maya menunjuk Dani dan Rina. Mereka mencuri barang-barang dari rumah saya. Pak, saya pemilik sah rumah ini, dan saya punya dokumen serta rekaman sebagai bukti. Dani mencoba berkilah. Ini rumahku juga. Aku tinggal di sini bertahun-tahun. Salah satu polisi menatapnya tajam. Apakah Anda masih memiliki hak hukum atas rumah ini, Pak? Maya langsung menyela. Tidak, saya sudah menang di pengadilan, dan surat perintah pengosongan sudah diberikan. Polisi mengangguk, lalu menatap Dani dengan serius. Kalau begitu, Anda sudah tidak berhak mengambil apapun dari rumah ini. Kami harus membawa Anda untuk dimintai keterangan. Dani pucat. Tidak, aku tidak mau ikut. Namun, polisi sudah menggenggam lengannya. Rina menjerit panik, sementara Maya menatap mereka dengan tatapan puas. Sudah cukup, Dani. Permainanmu selesai, kata Maya dingin. Dani meronta saat polisi menggenggam lengannya. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Aku hanya mengambil barang yang seharusnya jadi milikku. Teriaknya dengan suara penuh emosi. Polisi tetap tenang. Pak Dani, Anda tidak memiliki hak hukum atas barang-barang ini. Kami akan membawa Anda ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rina yang berdiri di samping Dani mulai menangis. Pak polisi, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ikut dengan Dani. Tolong jangan bawa saya. Maya menatapnya sinis. Kau pikir aku akan percaya? Kau tinggal di rumah ini, menikmati kemewahan dari hasil kerja kerasku, dan sekarang kau pura-pura tidak tahu. Rina semakin panik. Ia menoleh ke Dani, berharap pria itu bisa menyelamatkannya. Tetapi Dani hanya menunduk, tahu bahwa ia tidak bisa melakukan apapun lagi. Tetangga yang menyaksikan kejadian ini mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan merekam dan mengunggah ke media sosial. Dalam hitungan menit, video Dani ditangkap mulai beredar luas. Dani, aku tidak mau dipenjara. Tolong lakukan sesuatu. Rina memohon. Dani mendengus kesal. Kau pikir aku bisa apa sekarang? Semua ini gara-gara Maya. Polisi menarik Dani ke dalam mobil patroli. Kami akan membawa Anda untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, Anda bisa dikenakan pasal pencurian dan pelanggaran hukum lainnya. Maya menatap Dani yang kini duduk di dalam mobil polisi dengan ekspresi dingin. Kau pikir bisa lolos setelah semua yang kau lakukan? Ini baru permulaan, Dani. Rina, yang ketakutan, berlari menghampiri Maya. Maya, tolong. Aku benar-benar tidak tahu Dani akan melakukan ini. Aku tidak ingin masuk penjara. Maya menatapnya tajam. Itu urusanmu. Aku sudah cukup baik dengan membiarkanmu pergi dari rumah ini dengan selamat. Jika kau masih punya sedikit harga diri, pergilah sebelum aku berubah pikiran. Rina terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ia sudah kalah. Dengan langkah gontai, ia pergi meninggalkan rumah itu, tanpa tempat tujuan. Sementara itu, Maya menghela napas panjang, merasa lega untuk pertama kalinya. Namun, ia tahu ini belum selesai. Dani masih bisa berbuat sesuatu dari balik jeruji. Aku harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, gumamnya. Pertanyaannya, apakah Dani akan menyerah? Atau justru merencanakan sesuatu yang lebih licik dari balik penjara? Di dalam ruang interogasi kantor polisi, Dani duduk dengan wajah tegang. Tangannya terkepal di atas meja. Seorang penyidik duduk di depannya, menatapnya dengan dingin. Pak Dani, Anda ditangkap atas dugaan pencurian dan percobaan penipuan. Anda ingin mengatakan sesuatu?
Dani mendengus. Aku hanya mengambil barang yang seharusnya menjadi milikku. Itu rumahku juga dulu. Penyidik menghela napas. Rumah itu sudah sah menjadi milik mantan istri Anda. Anda tidak punya hak atas barang-barang di dalamnya. Dani terdiam. Ia tahu dirinya dalam posisi sulit, tetapi ia tak mau menyerah begitu saja. Sementara itu, Maya mengunjungi pengacaranya untuk memastikan Dani tidak bisa lolos. Aku ingin memastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal, katanya tegas. Pengacara itu mengangguk. Dengan bukti rekaman dan saksi mata, dia sulit mengelak. Namun, jika dia menyewa pengacara yang kuat, ada kemungkinan dia bisa mendapatkan keringanan. Maya mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Di dalam tahanan, Dani mencoba mencari cara untuk keluar. Ia tahu masih memiliki beberapa kenalan yang bisa membantunya. Dengan licik, ia meminta izin untuk menelepon seseorang. Saat sipir memberikan ponsel tahanan, Dani segera menghubungi seseorang yang dulu pernah ia bantu. Aku butuh bantuan. Aku tidak bisa membiarkan Maya menang begitu saja. Di tempat lain, Maya mulai merasa ada yang tidak beres. Entah kenapa, ia yakin Dani belum menyerah. Apalagi yang akan dia lakukan kali ini? Gumamnya dengan waspada. Permainan belum benar-benar selesai, dan Maya harus bersiap menghadapi babak akhir yang lebih menegangkan. Dani duduk gelisah di dalam sel tahanan, menunggu seseorang menjawab panggilannya. Setelah beberapa dering, suara di seberang telepon menyahut. Dani, kenapa kau meneleponku? Suara pria di ujung telepon terdengar ragu. Dani menggertakkan gigi. Aku dalam masalah besar. Bram, aku butuh bantuanmu. Bram terdiam sejenak sebelum menjawab. Dani, aku dengar kau ditangkap karena mencuri barang-barang Maya. Aku tidak mau ikut campur urusanmu. Dani menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Dengar, aku tahu aku salah langkah, tapi aku tidak bisa diam saja. Aku butuh pengacara yang bisa membantuku keluar dari sini. Bram mendesah. Maya punya bukti kuat. Bahkan video penangkapanmu sudah viral. Sulit untuk mengelak. Dani mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli. Aku harus keluar dari sini. Dan aku punya cara. Bram mulai curiga. Apa yang kau rencanakan? Dani menyeringai. Ada seseorang di kantor polisi ini yang bisa kuajak kerjasama. Selama aku punya uang, selalu ada jalan keluar. Sementara itu, Maya mulai merasa tidak tenang. Ia duduk di rumahnya, menatap layar ponsel yang terus menerima pesan dari orang-orang yang mengabarkan bahwa kasus Dani menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pengacaranya menelepon. Maya, aku dengar Dani berusaha menghubungi orang-orang di luar untuk membantunya. Maya mengepalkan tangannya. Aku sudah menduganya. Dani tidak akan tinggal diam. Pengacara itu menambahkan, aku akan memastikan bahwa dia tidak bisa berbuat curang untuk keluar. Tapi kau harus tetap waspada. Maya mengangguk. Matanya dipenuhi tekad. Aku tidak akan membiarkan Dani lolos begitu saja. Namun, di dalam tahanan, Dani menyeringai penuh kemenangan. Aku akan keluar dari sini, Maya. Dan saat aku bebas, kau akan menyesal telah meremehkanku. Pertanyaannya, apakah Maya siap menghadapi serangan terakhir dari Dani? Maya duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang menampilkan berita terbaru. Dani diduga berusaha menyuap petugas demi keluar dari tahanan. Ia menghela napas. Aku tahu dia pasti mencoba cara licik, gumamnya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Pengacaranya menghubungi. Maya, kabar baik. Polisi menangkap seorang oknum yang berusaha membantu Dani keluar dengan cara ilegal. Kini, kasusnya semakin berat. Maya tersenyum puas. Bagus. Dia harus mendapatkan ganjarannya. Sementara itu, di dalam tahanan, Dani berteriak marah saat mendengar rencananya gagal. Sial, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku harus keluar. Namun, polisi sudah bersiap menjeratnya dengan pasal tambahan. Pak Dani, selain kasus pencurian,
Anda sekarang juga terlibat dalam percobaan penyuapan. Ini akan memperberat hukuman Anda. Dani terduduk lemas. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Beberapa minggu kemudian, pengadilan berlangsung. Hakim mengetukkan palunya. Berdasarkan bukti dan saksi, terdakwa Dani dinyatakan bersalah atas pencurian, penipuan, dan percobaan penyuapan. Dengan ini, ia divonis 5 tahun penjara. Maya menghela napas lega. Akhirnya, keadilan berpihak padanya. Setelah sidang, ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah mantap. Matahari bersinar terang, seolah memberi tanda bahwa lembaran baru dalam hidupnya telah dimulai. Aku sudah cukup menderita karena Dani. Sekarang, saatnya aku hidup bahagia. Maya tersenyum, siap menata kembali hidupnya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Tamat.